Ini khususnya pada korban semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebenarnya saya tidak mau seperti ini, dan saya sudah berusaha mencari pinjaman lagi, tapi saya tidak bisa karena terlilit utang terlalu banyak. Akhirnya jadi seperti ini. Saya benar-benar minta maaf kepada semua yang ikut arisan. Bos arisan Lebaran Tarmiati alias Mia, 42 tahun, akhirnya diringkus. Ibu dua anak warga desa Kembang Sri Ngoro, Mojokerto ini menipu ratusan emak-emak hingga para korbannya rugi 1 miliar rupiah. Bos arisan Lebaran itu mengakui perbuatannya dan menggunakan uang hasil menipu untuk membangun rumah megah dan membayar hutang. Polres Mojokerto, Jawa Timur menangkap Tarmiati alias Mia, seorang bos arisan yang menilap uang ratusan ibu-ibu anggota arisan. Penangkapan terhadap Mia berawal dari laporan yang diterima oleh polisi. Para peserta arisan melapor setelah merasa mereka menjadi korban penipuan berkedok arisan Lebaran. Jumlah korban diperkirakan lebih dari 200 orang, adapun nilai kerugian korban ditaksir sekitar 1 miliar rupiah. Kasat Reskrim Polres Mojokerto Tiksnarto Andarura Hutomo mengungkapkan ibu dua anak berusia 42 tahun itu ditangkap di daerah Sragen, Jawa Tengah pada Sabtu 22 Mei 2021 lalu. Dikutip dari Kompas.com, Mia ditangkap polisi di tengah pelariannya bersama suami dan anaknya setelah tidak bisa membagikan uang arisan peserta sesuai jadwal yang disepakati. Mia kemudian diduga kabur dari rumah sejak 6 April 2021 karena tidak mampu mengembalikan uang milik peserta arisan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Mia menggunakan uang yang terkumpul dari peserta arisan untuk membangun rumah. Tersangka yang kini ditahan di Mapolres Mojokerto itu diketahui memiliki rumah megah di Desa Kembang Sri, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Selain untuk membangun rumah, Mia juga menggunakan uang arisan untuk membeli kendaraan. Saya sebenarnya sudah mengadakan arisan, tapi untuk yang terakhir 2021 ini yang saya tidak bisa mengasihkan karena tahun kemarin sudah sebagian ada yang kurang. Akhirnya saya pinjam dari kelompok, ketua kelompok, ada yang pinjam dari rumahan, ada yang pinjam BPKB, pinjam sertifikat yang saya masukkan ke bank. Untuk yang arisan tahun 2020-2021 murni uangnya untuk saya pakai buat nyaur utang menutupi kekurangan yang kemarin. Total yang ibu pakai atau ibu habiskan berapa, Bu? Dari kurang arisan lebih 1 M. 1 miliar. Untuk apa aja, Bu? Ya ini untuk bayar angsuran BPKB sama nyicil utang-utang. Bangun rumah itu tahun 2018. Itu kurang lebih habis 400 juta. Ibu punya berapa kelompok, Bu? Kurang lebih ada 20 kelompok. Masing-masing ketua kelompok dijanjikan apa untuk mencari anggota itu? Saya hanya mengasihkan brosur kepada setiap kelompok, dan untuk setiap kelompok nantinya ini kan arisan 46 minggu. Dan yang masuk ke saya khusus untuk yang kelompok, yang masuk ke saya 45 minggu. Untuk yang minggu terakhir itu sebagai bonus atau ganti narik. Untuk ketua kelompok, Pak? 400-an. Ya, cukup ya teman-teman ya. Berapa, Bu? Mulai tahun berapa, Bu? Saat ini saya tidak ada kendala. Baru kali ini. Iya. Menyesal. Iya. Ini khususnya pada korban semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebenarnya saya tidak mau seperti ini, dan saya sudah berusaha
dijanjikan tidak diberikan kepada para korban. Jadi ternyata tersangka ini gali lubang tutup lubang, ya. Jadi mengambil atau meminjam uang kepada warga masyarakat lain dengan bunga 10%, kemudian itulah yang diputarkan kepada para korban. Awalnya selama 6 bulan berjalan dengan lancar, dengan upaya tersangka pinjam ke beberapa warga masyarakat yang lain, kemudian dari keuntungan peminjaman tersebut sebagian dia serahkan kepada pihak beberapa orang korban, dan sebagian dia membangun rumah, membeli mobil. Jadi terkesan bahwa memang bisnis ini adalah mempunyai peluang keberhasilan dengan menunjukkan saya sudah bangun rumah, menambah ruang rumah di belakang rumah sebesar 400 juta, kemudian dia beli mobil, kemudian dia beli pick up. Jadi covernya tersangka melihat bahwa memang suatu kegiatan ini menimbulkan keberhasilan ataupun juga meningkatkan jumlah kekayaan dari yang bersangkutan. Namun uang yang sudah dipakai dengan janji untuk memberikan keuntungan dan juga memberikan paket lebaran itu tidak kunjung tiba kepada para korban, dan akhirnya korban melaporkan kepada pihak kepolisian di Polsek